Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang pembiayaan kesehatan. Nah teman-teman, apa sih pembiayaan kesehatan itu? Subsistem pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan atau health economy. Yang dimaksud dengan biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Biaya kesehatan ini dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, penyedia pelayanan kesehatan. Yang kedua, pemakai jasa pelayanan. Biaya kesehatan juga ada sumbernya loh teman-teman. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa sumber pembiayaan untuk penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan melibatkan dua pihak utama, yaitu pemerintah atau publik, dan yang kedua itu swasta atau private. Namun, sumber biaya kesehatan tidaklah sama antara satu negara dengan negara lain. Umumnya, sumber biaya kesehatan dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama, bersumber dari anggaran pemerintah, yang kedua, bersumber dari anggaran masyarakat, yang ketiga, bantuan biaya dari dalam dan luar negeri, yang keempat, gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Biaya kesehatan ini juga banyak macamnya loh, karena semuanya tergantung dari jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan atau dimanfaatkan. Hanya saja disesuaikan dengan pembagian pelayanan kesehatan. Macam biaya kesehatan ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, biaya pelayanan kedokteran, yang kedua, biaya pelayanan kesehatan masyarakat, yang ketiga, direct payments by patients, yang keempat, user payments, yang kelima, saving based, yang keenam, informal, dan yang ketujuh, insurance based. Syarat pokok dan fungsi pembiayaan kesehatan. Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat pokok, yakni 1. Jumlah. Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. 2. Penyebaran, berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Yang ketiga, pemanfaatan. Sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak mendapat pengaturan yang optimal, niscaya akan banyak menimbulkan masalah yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut, maka perlu dilakukan dua hal ini nih. 1. Peningkatan efektivitas. 2. Peningkatan efisiensi. Sampai di sini belum bosan ya teman-teman? Kita lanjutin lagi ya. Apa aja sih fungsi pembiayaan kesehatan? Fungsi pembiayaan kesehatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian dana. Pengendalian dana ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengendalian dana untuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Yang kedua, pengendalian dana untuk upaya kesehatan perorangan atau UKP. Fungsi pembiayaan kesehatan yang kedua itu ada pengalokasian dana. Pengalokasian dana ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, alokasi dana dari pemerintah. Yang kedua, alokasi dana dari masyarakat. Fungsi pembiayaan kesehatan yang terakhir atau yang ketiga itu ada pembelanjaan. Pembelanjaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private partnership digunakan untuk membiayai UKM. Yang kedua, pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari dana sehat dan dana sosial keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP. Yang ketiga, pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan
dan kesehatan keluarga miskin dilaksanakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib. Nah, udah sampai kesimpulan nih teman-teman. Yang pertama, biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, model sistem pembiayaan kesehatan yaitu direct payment by patient, user payments, saving based, informal, insurance based, atau perawatannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa.